hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Balerejo yang saya hormati, kepada wali murid dan tokoh dari Desa Negeri Balerejo yang saya hormati, kepada anak-anakku semua yang saya hormati, yang saya sayangi dan berguru banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, kepada wali murid dan tokoh setempat serta anak-anakku sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan hari ini. Di sini saya sedang melaksanakan program guru bergerak. Ini adalah salah satu aksi nyata dari modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana hari ini ada tugas untuk mengidentifikasi secara bersama-sama tentang aset di SD Negeri Balerejo serta bagaimana cara strategi atau pemanfaatannya secara efektif pada aset yang dimiliki SD Negeri Balerejo tersebut. Langsung saja, sebelum kita memetakan aset-aset dari SD Negeri Balerejo, yang pertama saya ingin menyampaikan latar belakang tentang rancangan aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana apa sih yang latar belakangi kita memetakan aset dalam SD Negeri Balerejo ini, yaitu di mana kalau sekolah itu merupakan suatu ekosistem, di mana ekosistem itu diartikan adalah sebuah lingkungan tempat berinteraksinya antara faktor biotik, yaitu faktor yang makhluk hidup, dan faktor abiotik, yaitu faktor yang tidak hidup. Nah, tentunya kedua faktor tersebut itu harus saling mendukung, harus saling melengkapi untuk program-program yang telah direncanakan sehingga tercapai tujuan bersama, mulai dari murid, kemudian guru, kemudian wali murid, dan tokoh-tokoh di sekitar SD Negeri Balerejo tersebut. Nah, di mana ini guru itu sebagai pemimpin pembelajaran itu juga harus punya banyak strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti itu. Di mana salah satunya adalah mengolah sumber daya atau aset yang dimiliki SD Negeri Balerejo dan sekitarnya dengan memanfaatkan sekolah atau daerah dengan memaksimalkan ketercapaian pembelajaran guru seperti itu. Di mana aset-aset ini, aset di dalam SD Negeri Balerejo atau di luar SD Balerejo itu sangat bermanfaat untuk menunjang pembelajaran yang ada di sekolah. Tentunya itu juga akan menunjang hasil atau output dari SD Negeri Balerejo ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengundang Bapak Ibu, di sini kita bersama-sama akan memetakan 7 aset sumber daya yang ada di sekolah, di mana dalam pendidikan guru penggerak yang saya pelajari, aset itu ada 7, yaitu aset manusia, sosial, fisik, finansial, politik, lingkungan, agama, dan budaya. Nah, tujuan dari pemetaan aset ini nanti diharapkan dapat mengoptimalkan potensi demi terlaksananya program kegiatan yang direncanakan. Nah, dengan pemetaan aset ini, dengan mengelola sumber daya itu bisa mendukung pencapaian program kegiatan di sekolah sehingga mampu dengan pemanfaatan aset secara optimal ini mampu menunjang pembelajaran, kemudian bisa meningkatkan prestasi belajar dan meningkatkan prestasi sekolah. Seperti itu, ya.
Ibu, jadi kita di sini tujuan pembelajaran khususnya CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, kita langsung masuk saja. Kita akan mengidentifikasi aset-aset yang ada di SD Negeri Balirjo dan sekitarnya, di mana aset itu terbagi menjadi 7. Yang pertama modal manusia, kemudian modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Nah, mari kita secara bersama-sama kita bedah satu persatu apa saja sih aset yang kita miliki di SD Negeri Balirjo dan sekitarnya. Aset itu apa sih? Aset itu kayak harta atau kekuatan yang kita miliki dan nanti gunanya untuk berguna untuk pembelajaran nanti yang akhirnya berpihak pada murid dan mewujudkan murid profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi selama ini kita hanya kurang ya memetakan, kurang memanfaatkan aset-aset yang kita miliki, sehingga kita hanya cenderung pada berbasis kekurangan saja, misalnya mau melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu. Jadi mari kita secara bersama-sama bedah satu persatu aset yang kita miliki di SD Negeri Balirjo dengan harapan nanti dengan aset yang kita miliki bisa memajukan SD Negeri Balirjo tercinta ini. Yang pertama kita akan membedah modal manusia, di mana nanti saya akan meminta pendapat dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan tokoh masyarakat dan wali murid serta anak-anakku nanti berpendapat bahwa modal manusia apa saja sih yang dimiliki di SD Negeri Balirjo ini, seperti itu. Silahkan kita dari Ibu Kepala Sekolah dulu yang mau menerangkan apa saja sih modal manusia yang kita miliki di SD Negeri Balirjo ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk modal manusia yang dimiliki oleh SD Negeri Balirjo itu yang pertama jelas dari guru, dari staf, dan juga dari siswa. Guru-guru di SD Balirjo itu semuanya sudah bersertifikat pendidik. Ibaratnya sopir itu sudah memiliki SIM. Mboten wong sak dermo iso nyopir, orang wong sak dermo iso mulang. Tapi kami benar-benar sudah memiliki SIM yang disebut dengan sertifikat pendidik. Selain itu, guru-guru di sini juga sudah S1. Karena memang syarat minimal untuk seorang pendidik itu adalah S1. Bahkan kami itu juga ada yang sedang menempuh S2 dan ada yang sedang mengikuti program kegiatan guru penggerak. Guru penggerak itu apa toh? Guru penggerak itu adalah suatu program yang dimana di situ itu akan menghasilkan guru-guru yang profesional. Sekarang syarat untuk menjadi seorang pengawas maupun kepala sekolah salah satunya adalah harus ikut program guru penggerak. Jadi program guru penggerak ini benar-benar suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menyaring, menyeleksi maupun meningkatkan kompetensi para peserta, para pendidik di sekolah, seperti itu. Mungkin tidak dilanjut dengan Pak Danang ya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya. Di SD Balirjo ini selain mempunyai kepala sekolah dan guru-guru yang mempunyai sertifikat pendidik, di sini juga mempunyai aset manusia berupa murid-murid yang mempunyai intelektual atau mempunyai kemampuan akademik yang baik atau di atas rata-rata. Selain itu, murid di sini juga adalah murid yang heterogen, yaitu murid yang bermacam-macam, mempunyai kemampuan, tidak satu kemampuan tapi beberapa kemampuan. Kemudian SD Balirjo ini termasuk SD yang mempunyai murid banyak, yaitu di atas 60. Sedangkan selain nilai akademik tadi juga didukung dari latar belakang
murid-murid di sini yang agamis atau bersifat religi yang sangat baik juga. Selain itu, murid SD Balerejo juga memiliki beberapa prestasi yang bisa dikatakan prestasi unggulan, khususnya di Kecamatan Telogomulyo ini. Modal manusia ya, jadi selain mempunyai guru yang bersertifikat pendidik, kemudian memiliki sedang menempuh program guru penggerak, kemudian memiliki juga murid yang berprestasi, kemudian memiliki latar belakang yang religius, serta murid yang heterogen. SD kami juga memiliki kepala sekolah yang sudah berpendidikan S1 dan tentunya juga linear dan baru menempuh pendidikan S2. Kemudian kepala sekolah kami juga sudah lulus dari program lulusan guru penggerak. Kemudian kepala sekolah yang muda, kemudian produktif, tentunya masih berpotensi, memiliki potensi yang bagus, kemudian produktif, bersertifikat pendidik juga. Kemudian sekolah kami juga memiliki seorang penjaga sekolah yang menginap di sekolah, jadi beliau bisa memberikan keamanan ya, memberikan keamanan bagi sekolah kami sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti itu. Mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menduduki jabatan penting di desa, pemuka agama, pemborong pengusaha dan lain-lain, peduli pada pendidikan. Mata pencaharian SD Balerejo memiliki modal orang tua pencahariannya. Jadi SD Negeri Balerejo mempunyai orang tua yang mata pencahariannya heterogen, petani, pengusaha, pemuka agama dan lain-lain, berpendidikan. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan anak-anak. Model manusia didik SD Negeri Balerejo, saya ulas kembali, ada kepala sekolah, guru, penjaga, murid, orang tua, komite, dan ada lagi juga satu pengawas ya. Pengawas ini adalah yang mengawasi tentang berjalannya di sekolah masing-masing. Jadi pengawas di Kecamatan Telogomulyo ini sudah berpendidikan S2, kemudian juga berpengalaman, juga aktif dan produktif. Oh ya, lupa tadi yang menjelaskan bahwa model manusia itu apa sih? Jadi manusia yang ada di atau apa ya, yang ada di SD Negeri Balerejo itu modal manusianya itu siapa aja, itu yang hidup gitu ya, maksudnya yang melakukan begitu ya Bu Zia, misal kayak aktornya gitu ya maksudnya. Kemudian kita lanjut yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial itu maksudnya sosial itu kan interaksi ya. Jadi modal sosial yang dimiliki SD Negeri Balerejo itu apa aja sih? Jadi modal kira-kira apa aja, misalnya ini ada gudeg atau pramuka. Jadi kan guru-guru aktif dalam kegiatan pramuka atau gudeg. Selain itu guru-guru juga aktif dalam kegiatan anggota PGRI. Nah selanjutnya juga menjadi anggota koperasi. Kemudian ada juga yang ikut program guru penggerak, yaitu saya dan Bu Tias. Nah selain itu di dalam setiap kelas ada kesepakatan bersama untuk tiap kelas atau tata tertib atau yang sekarang disebut dengan keyakinan kelas, seperti itu, sepertinya sudah terpampang di sana. Keyakinan kelas
masing-masing itu apa aja, itu adalah salah satu tujuan untuk membuat anak agar lebih tertib dan nyaman di kelas. Kalau anak-anak sudah tertib, tentunya nyaman di kelas dan pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan baik, dan tentunya tujuan pembelajaran akan juga tercapai dengan baik. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke modal fisik. Nah, di sini modal fisik itu adalah bangunan. Jadi fisik itu yang kelihatan. Bangunan apa aja sih yang kita miliki di SD Negeri Balerjo ini? Coba dari Ibu Rina, kira-kira modal fisik apa saja yang dimiliki di SD Negeri Balerjo ini kalau menurut Bu Rina? Modal fisik yang dimiliki SD Balerjo itu memiliki ruang kepala sekolah, ruang guru, kantin, ruang kelas, musola, tempat wudhu, lapangan upacara, dapur dan gudang, kolam ikan, kebun, serta perpustakaan. Terus akses jalan menuju sekolah sudah diaspal, sumber air yang mencukupi atau PDAM, sanitasi yang memadai, toilet yang sudah memenuhi rasio, serta jaringan listrik atau WiFi. Baik, jadi itulah macam-macam modal fisik yang kita miliki di SD Negeri Balerjo. Ada banyak sekali ya, jadi dari ruang kepala sekolah sampai kita juga sudah ada tersedia jaringan listrik dan juga WiFi yang sudah sangat bagus dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar di kelas tentunya, dan ini juga untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kita akan membedah model alam. Jadi model alam ini adalah lingkungan alam yang kita miliki di sekitar SD Negeri Balerjo yang tentunya bisa menunjang pembelajaran untuk SD Negeri Balerjo. Kira-kira ada apa saja sih model alam di SD Negeri Balerjo ini? Modal alam yang dimiliki SD Balerjo ini ada halaman yang cukup luas ya, untuk belajar, bisa untuk belajar di luar kelas, kegiatan di luar kelas anak-anak. Lalu ada kebun sekolah yang ada terletak di belakang sekolah, belakang kelas. Ada juga kolam ikan, kemudian udara yang bersih dan jauh dari kebisingan, dan juga ada tanaman yang untuk perindangan ya. Dari model-model yang dimiliki oleh SD Negeri Balerjo. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana sih pemanfaatannya atau untuk apa sih model-model yang kita miliki itu agar menunjang proses pembelajaran di SD Negeri Balerjo ini menjadi lebih baik dan tujuan pembelajaran akan tercapai seperti itu. Yang pertama kita akan membahas dari kepala sekolah ya. Dari kepala sekolah itu kira-kira nanti
untuk apa kepala sekolah itu pemanfaatannya itu untuk apa? Misalnya jadi di sini kepala sekolah itu kan memiliki karakter, kemudian transformasional, dan memiliki kemampuan manajemen pengelolaan sekolah yang baik seperti itu. Nah, selain kepala sekolah, guru. Jadi guru itu kira-kira untuk apa ya pemanfaatannya untuk sekolah ini? Kita kan memiliki aset guru gitu ya. Jadi kira-kira kalau menurutnya Budian, kalau guru itu untuk apa? Agar proses pembelajarannya itu menjadi lebih baik. Ya, terima kasih atas waktu diberikan penjelasan. Jadi untuk strategi pemanfaatan dari sekolah kami memiliki guru-guru yang memiliki profesion baik ya, karena 100% sudah bersertifikat. Jadi guru-guru di sekolah kami memiliki kemampuan untuk dapat mengembangkan dan memberdayakan murid-murid di sekolah kami, sehingga nanti murid-murid kami bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid memiliki kesempatan belajar dan fasilitas yang sama dalam belajar. Komite dan orang tua. Untuk selanjutnya minta tolong yang komite dan orang tua guru. Jadi komite dan orang tua itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komite dan orang tua sangat aktif dan memberikan pendanaan alternatif, menjembatani dan berkolaborasi dengan sekolah. Strategi pemanfaatan untuk pengawas yaitu apa? Pengawas kita itu merupakan pengawas yang gesit, pinter, jenjang pendidikannya juga sudah S2 dan linear. Hal itu membuat kita, guru-guru di bawah itu lebih mudah untuk mendapatkan instruksi maupun mendapatkan informasi-informasi yang berguna dalam mendidik ataupun mengembangkan bakat-bakat siswa kami di SD. Di sini manfaat dari media sosial. Di sini SMP Rejo aktif dalam kegiatan KKG dan kepala sekolah aktif dalam kegiatan MPKS sebagai wadah untuk meningkatkan mutu dan kualitas serta sharing praktik baik dalam pembelajaran. Selain itu juga melibatkan masyarakat pada kegiatan sekolah dan hubungan sosial yang terjalin antara sekolah dengan masyarakat dengan baik. Baik, terima kasih. Ada sedikit tambahan. Kira-kira kalau pramuka itu pemanfaatannya untuk apa ya? Maksudnya gunanya untuk apa kita dengan ikut komunitas pramuka itu? Untuk apa kira-kira? Oh, berarti untuk menambah kemandirian, kemudian tanggung jawab, life skill gitu ya. Itu adalah dengan kegiatan pramuka. Kemudian kalau misalnya PGRI itu berarti untuk menambah kompetensi, berarti menambah ke peningkatan kompetensi guru ya, solidaritas juga, menambah solidaritas sama guru seperti itu. Sharing knowledge dan juga bisa oh gitu ya. Berarti selain solidaritas juga sebagai perlindungan profesi ya PGRI. Kemudian selain itu juga anggota koperasi. Kalau anggota koperasi bermanfaat untuk apa? Iya. Kesejahteraan. Berarti itu ya. Berarti itu kesejahteraan para guru seperti itu. Ya.
Baik, terima kasih. Dan juga adanya guru yang ikut PGB itu juga bermanfaat untuk mungkin menunjang kualitas pembelajaran di sekolah, gitu ya. Selanjutnya ada kesepakatan itu juga untuk mentertibkan anak-anak yang ikut belajar di kelas. Kemudian yang dari modal fisik ini Bapak Ibu, dari modal fisik ini pemanfaatannya dari semua modal yang kita miliki itu tentunya dari kegiatan intra atau kurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler itu pasti modal fisik yang kita miliki itu akan digunakan secara optimal agar menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, kondusif dan menyenangkan. Nah, mari kita bedah satu persatu pemanfaatannya itu bagaimana. Misalnya ruang kepala sekolah dan ruang guru jadikan satu. Itu untuk apa kira-kira kita manfaatkan? Berarti intinya untuk kenyamanan begitu ya, Bu ya, dan menunjang kinerja. Oke, berarti baik. Kemudian kalau kantin, kira-kira kalau kantin untuk apa anak-anak? Untuk jajan, ya, oke, untuk jajan atau menyediakan makanan-makanan untuk anak-anak ya. Kemudian kalau ruang kelas, nah di sini kan ruang kelas ada berapa? 6 ya. Ada 6 yang ukurannya sudah memenuhi belum Mas Dana? Memenuhi syarat? Ada yang sudah, ada yang belum gitu ya. Sebagian. Karena di samping itu suasana atau ruang kelas yang baik, yang ideal itu juga akan menunjang pembelajaran. Di samping itu siswa-siswa kita maksimal paling banyak itu hanya 31 orang satu kelas, dan itu masih bisa dibilang ideal. Ya, terima kasih. Berarti ruang kelas sangat menunjang untuk pembelajaran atau pembelajaran berjalan dengan lancar, nyaman, begitu ya. Kemudian saya minta tolong coba kalau misalnya musola, kemudian tempat wudhu dan lapangan upacara sama dapur, Adana, coba strategi pemanfaatannya itu seperti apa? Ya, di sini untuk fisiknya musola, tempat wudhu, lapangan upacara dan dapur. Di sini musola itu berguna untuk menjalankan salah satu kebiasaan baiknya seperti sholat duha bersama, dan tempat wudhu pun kita sediakan untuk mempermudah anak untuk berwudhu. Secara lapangan upacara digunakan untuk lapangan upacara dan kegiatan-kegiatan yang lain seperti olahraga, pembelajaran di dalam kelas dan lain-lain. Sedangkan dapur dan gudang kita gunakan dapur itu untuk menyediakan makanan dan minuman jika ada tamu, dan gudang untuk penyimpanan barang-barang yang sudah terpakai lagi. Kolam ikan di sini mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi perikanan, yang kedua adalah fungsi sebagai ikonik SD Balirjo yang dari dulu sudah ada ya. Kemudian terima kasih. Kemudian yang untuk kebun sama perpustakaan dan sampai sanitasi yang memadai, kira-kira kalau menurut Bu Dian itu pemanfaatannya untuk apa? Jadi untuk sumber air di SD Negeri Balirjo sudah melimpah, jadi sudah mencukupi untuk kebutuhan seluruh warga sekolah. Kemudian untuk sanitasi di SD Negeri Balirjo juga sudah memadai, dan jadi untuk guru-guru itu sudah ada toilet di dalam ruang guru. Kemudian untuk anak-anak sudah disediakan untuk WC di belakang kelas ya. Kemudian untuk jaringan listrik dan wifi juga ini untuk internet atau wifi ini sudah bagus, sudah sesuai, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran maupun untuk pembelajaran anak di kelas. Kemudian untuk jaringan listrik juga sudah sesuai, jadi sudah bisa dimanfaatkan untuk seluruh kegiatan di sekolah.
Terima kasih kepada Budian. Kemudian ini yang terlewat tadi ada kebun sama perpustakaan. Coba kira-kira kalau menurut Bu Tias ini, kira-kira pemanfaatannya untuk kegiatan di sekolah SD Negeri Balairejo itu untuk apa? Seperti apa? Pastinya perpustakaan. Ya pastinya perpustakaan bisa digunakan anak-anak untuk membaca buku, membaca, dan juga bisa untuk latihan yang sekarang kita laksanakan, latihan pesta siaga ya. Nah, kemudian juga di dalamnya perpustakaan ada gudang yang cukup bisa untuk menyimpan barang-barang peralatan. Kemudian untuk yang kebun ini di belakang kita ditanami apa ya Bu? Ya, kita ditanami apotek hidup atau wangi hidup. Oke, terima kasih kepada Bu Dias. Kita akan membahas yang model selanjutnya, pemanfaatan model alam, di mana kita banyak sekali, ada beberapa ini ya yang kita miliki dari model alam. Itu yang pertama, halaman yang cukup luas untuk belajar di kelas. Kira-kira Bu Guru mau minta pendapat dari Embun ini. Kira-kira dengan adanya halaman yang luas itu Embun bisa apa aja kalau di halaman yang luas itu? Di halaman yang luas itu saya bisa olahraga, bermain, upacara, belajar di luar kelas, dan sebagainya. Oke, terima kasih kepada Embun ya. Kemudian selain halaman yang luas, ini juga ada kebun sekolah, kolam ikan, udara bersih, yang jauh dari kebisingan, ada juga ada tanaman perindak. Nah, di sini kira-kira kalau kebun sekolah tadi yang sudah diterangkan Bu Tias, itu kan ada bisa kita tanami hidroponik ya, atau apa itu apotek hidup gitu ya. Pemanfaatannya untuk apa? Misalnya kalau kita tanami kencur, kita tanami kunyit dan lain sebagainya, itu nanti kita bisa memanfaatkan untuk pembelajaran ya, mungkin pembelajaran tentang apotek hidup, dan juga bisa untuk mengenalkan pada atau kewirausahaan setelah nanti kita tanam, kita panen, kemudian kita jual di lingkungan sekitar SD Negeri Balairejo ini. Nah, selain itu ada kolam ikan juga Pak. Dan kalau kolam ikan itu selama ini kita manfaatkan untuk apa? Selain kolam ikan kan juga ada udara bersih ya, karena di lingkungan ini kan sangat asri ya di SD Negeri Balairejo ini. Kira-kira pemanfaatannya seperti apa? Kalau di sini salah satunya untuk pembelajaran anak tentang perekonomian, yaitu dengan ikan atau dengan kolam kita bisa belajar ekonomi, yaitu di bidang perikanan. Selain itu kolam ikan juga berfungsi sebagai hiasan, kadang di situ ada tumbuhan teratai yang bagus jika dilihat. Mungkin di situ. Sedangkan untuk udara bersih dan jauh dari kebisingan itu adalah salah satu penunjang atau ajaran budaya alam yang sangat penting untuk menunjang pembelajaran, di mana udara sangat bersih sangat berguna untuk kehidupan anak-anak, dan jauh dari kebisingan juga merupakan salah satu penunjang pembelajaran yang menyenangkan atau yang mengasihkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah tentang pemanfaatan dari keempat modal yang kita miliki di SD Negeri Balairejo.
Terima kasih Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kita sudah bertemu beberapa kali mendiskusikan tentang aset-aset yang dimiliki oleh SD Negeri Balirjo. Ya, di mana kita sudah berdiskusi atau membedah secara dalam tentang 7 aset yang kita miliki di SD Negeri Balirjo ini. Di antaranya ada modal manusia, di mana modal manusia itu ada, kita simpulkan bersama-sama ya, di mana di antaranya ada modal manusia, di mana modal manusia itu ada guru, kepala sekolah, pengawas, murid, kemudian ada orang tua, kemudian ada komite, di mana dari semua modal yang kita miliki itu diharapkan nanti bisa membantu berjalannya proses pembelajaran yang berpihak pada murid, yang nantinya bermuara pada profil murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah modal sosial, di mana di SD Balirjo ini banyak guru yang mengikuti beberapa kegiatan sosial seperti pramuka, ada PGRI, koperasi, kemudian ada juga yang ikut program guru penggerak. Diharapkan nanti setelah saya dan Bu Tias ada juga yang lain bisa mengikuti atau mengusul mengikuti program guru penggerak ini, karena di mana guru program penggerak ini sangat bermanfaat selain untuk diri sendiri, yang pasti bermanfaat untuk sekolah, untuk murid, dan untuk lingkungan sekitarnya seperti itu. Di mana kegiatan sosial ini juga sangat bermanfaat dan berpengaruh pada kegiatan berlangsungnya proses pembelajaran di SD Negeri Balirjo ini, yang tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan atau dirancang gitu ya. Kemudian yang ketiga, mari kita simpulkan bersama-sama, ada modal fisik, di mana ada banyak sekali modal fisik yang dimiliki SD Balirjo. Di antaranya ada ruang kepala sekolah, kemudian ada ruang kelas yang sudah memadai, kemudian ada ada kantin, ada musola, dan juga yang lengkap dengan tempat wudhunya, ada juga lapangan upacara yang luas, ada dapur, gudang, kolam ikan, kebun, dan perpustakaan. Selain itu, akses untuk menuju jalan sekolah juga sudah aspal ya. Selain itu ada modal pendukung lainnya seperti sumber air atau PDAM yang sudah mencukupi untuk kebutuhan di sekolah, dan ada juga toilet yang sudah memenuhi kebutuhan anak-anak, misalnya untuk buang air kecil seperti itu. Selain itu juga jaringan listrik di sini juga sudah sangat lengkap, wifi-nya juga sudah ada, sudah terpasang, hampir sudah terpasang di setiap kelas, jadi bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di kelas. Seperti misalnya kita nanti ada media pembelajaran dari YouTube, kita langsung pasang laptop, LCD, dan kita langsung mencari pembelajaran dari YouTube atau untuk mencari media-media seperti itu. Kemudian yang keempat ada modal alam. Nah, di mana modal alam di SD Negeri Balirjo ini ada beberapa halaman yang cukup luas untuk belajar di luar kelas, di mana halaman ini seperti kemarin diutarakan oleh murid kita, di halaman ini kita bisa upacara, bisa bermain, bisa belajar di luar kelas, kemudian juga bisa untuk apa yang kemarin ya Bun ya, selain bermain, upacara, kemudian bisa latihan pramuka, olahraga seperti itu ya. Kemudian ada kebun sekolah, ada kolam ikan. Nah, di mana kebun sekolah dan kolam ikan ini juga bermanfaat untuk sebagai melatih kewirausahaan anak-anak, di mana nanti misalnya setelah kita panen ikan, bisa kita panen, kita ambil, kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak untuk berwirausaha, menjual ke lingkungan sekitar atau bisa kepada bapak ibunya seperti itu. Kemudian yang kebun sekolah juga bisa kita manfaatkan, ada lahan kosong di belakang itu, kita bisa manfaatkan dengan baik untuk menanam, misalnya bisa sayuran atau bisa kayak oncelang, seledri gitu ya, atau tanaman cabai, atau untuk kemarin yang kita bahas itu untuk akunik hidup. Nah, dimana selain nanti untuk sebagai sumber belajar,
kita mengenalkan sayuran kepada anak atau mengenalkan apotek hidup kepada anak, itu juga bisa sebagai kewirausahaan untuk anak, melatih kewirausahaan. Jadi nanti setelah dari proses kita menanam sayuran tersebut atau apotek hidup tersebut sampai kita merawatnya, memupuk dan sampai akhirnya memanen, nanti anak-anak di situ kita akan belajar bersama-sama menjual dari hasil panenan tersebut, dan tentunya hasil dari penjualan itu bisa untuk menunjang atau penambahan pendapatan dari SD Negeri Balerejo seperti itu. Kemudian ada juga udara bersih dan tanaman yang berindah. Jadi di sini di SD ini terlihat sejuk, asri gitu ya, tidak gersam. Jadi dengan lingkungan sekolah yang seperti ini, tentunya anak-anak ketika belajar di luar kelas atau misal pas istirahat, itu tentunya akan merasa nyaman karena dengan kondisi yang sejuk seperti ini, banyak pepohonan. Beda lagi kalau misal sama sekali nggak ada pepohonan, anak-anak tentunya akan nyaman. Kemudian pastinya akan lebih senang di dalam kelas karena tidak ada tempat yang nyaman di luar kelas seperti itu. Demikian kesimpulan dari ketujuh modal yang sudah kita diskusikan beberapa hari yang lalu dari pertemuan pertama sampai keempat ini. Semoga dari ketujuh modal yang sudah kita diskusikan bersama, sudah kita bedah bersama, semoga bisa kita manfaatkan, terutama kita sebagai guru, dan juga tentunya tidak lepas dari bantuan peran dari wali murid, dari anak-anakku semua. Kita bersama-sama mari kita manfaatkan aset-aset yang ada di SD Negeri Balerejo ini yang kita miliki, kita manfaatkan dengan baik, kita manfaatkan dengan optimal untuk menunjang proses pembelajaran SD Negeri Balerejo agar SD Negeri Balerejo menjadi sekolah yang berprestasi, sekolah yang baik, tentunya membawa nama baik atau membawa nama harum Desa Balerejo ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.